Iya Bu. Apa jam 9 belum pulang Pak? Suaminya tanya, nak ibumu kemana? Belanja sayur Pak. Jam berapa dia keluar? Tadi jam 7. Loh kok jam 9 belum pulang? Anaknya paham betul sama maknya. Ah bapak kayak nggak tahu ibu aja. Memang kenapa? Ibu itu kan kayak semut Pak. Tahu semut Bu? 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 Tahu semut? Semut asal ketemu temennya berhenti. Asal ketemu temennya semut. Semut. Ibu siapa tuh habis belanja udah selesai Pak. Beli sayurnya cuma setengah jam. Begitu ketemu temannya turun, jang dari mana? Aku biasa lah beli sayur. Biasa laki kalau minggu begini mintanya macam-macam. Udah ya saya pulang duluan. Iya. Jangan lagi ketemu temannya. Stop, berhenti lagi dia. Yang nggak perlu diceritain kadang-kadang keluar semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya ada yang baik hubungannya dengan sesama, tapi dengan Tuhannya rusak. Sama tetangga akur, sama saudara baik. Ada orang minta tolong, dia tolong. Ada orang minta bantuan, dia bantu. Ada nggak tipikal orang begitu? Ada. Tapi giliran suruh sholat, jawabannya tarsong. Ntar besok. Sampai akhirnya malah disolatkan dia. Disuruh puasa. Orang-orang puasanya 30 hari, dia 29 jebol semua. 29 jebol semua. Orang 30 hari 29 jebol semua dia. Giliran ditanya, Bu, badan sehat, duit kelihatan banyak, kenapa belum berangkat haji? Jawabannya ya simpel, belum dapat panggilan Ustaz. Saya bilang bagaimana mau dipanggil, mau daftar saja tidak. Yang nggak usah pakai daftar pasti dipanggil cuma satu Pak. Apa namanya Pak? Mati Pak, nggak usah pakai daftar. Saya yakin kita semua yang hadir malam hari ini nggak ada yang siap untuk daftar kematian. Ada yang siap? Pak RT aja nggak menerima daftar kematian, kok kecuali ada orang yang mati nggak terima beliau ya. Kalau misalnya Bapak Pak RT saya mau daftar lah kematian mumpung saya masih hidup, enggak, beliau nggak mau terima. Kata beliau ngerepotin aja sampean, udah cukup matinya aja yang ngerepotin, hidupnya nggak usah. Manusia kadang suka sombong, Bu, saya mah hidup nggak mau ngerepotin, bohong. Saya mati nggak mau ngerepotin, bohong. Emang siapa kita ini? Lahir ditolong orang, mati ditolong. Saya nggak pernah tahu ada perempuan lahir ngeden sendiri, narik sendiri, terus dipotong sendiri tali arinya. Lahirnya ditolong, antar mati juga sama ditolong. Ibu pernah lihat ada mayit jenazah mandi sendiri? Udah sering kalau begitu Pak ya. Ada orang mati mau mandi sendiri, pakai kapan pakai sendiri. Dan lucu, masuk keranda masuk sendiri dia ya. Siapa yang mau potong kalau masuk sendiri? Maka sudah benar Islam mengajarkan baik hubungan kepada Allah dengan baik hubungan kepada sesama manusia. Cerminannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hablum minanas. Selesai hablum minanasnya nggak cukup, kau harus naik ke atas apa? Mi'raj, hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut sampai ke Sidratil Muntaha. Itu semua bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau secara manusiawi Nabi itu manusia sama dengan kita. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi buang air besar, Nabi buang air kecil. Dan Nabi bisa sakit, Nabi juga bisa capek. Secara manusia Nabi berjalan, ya umumnya manusia berjalan. Maka Isra dan Mi'raj ini tidak cukup hanya akal yang berbicara, tapi dia mengajarkan bahwa betapa dalam kehidupan dunia tidak semua bisa diterima oleh akal. Saya kasih contoh.
Nih adik-adik, anak-anak, siapa namanya? Hah? Aska. Pasar banget namanya ya. Iya anak sekarang nama banyak banget Aska. Anak saya juga Aska namanya. Aska. Aska ini Pak, bisanya ada sebab karena ada bapaknya, sebab karena ada ibunya. Maka lahirlah Aska. Gak tahu emak bapaknya ngapain di kamar. Sampai akhirnya jadi si Aska. Ini proses yang makbul, proses yang bisa diterima oleh akal. Maka akal kita tidak akan menampik, akal tidak akan menolak. Kenapa ada Aska? Mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Jadilah anak bernama Aska. Tapi kan boleh juga Allah menciptakan hanya ada ibunya, gak perlu ada bapaknya. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Cukup lewat seorang perempuan namanya Siti Maryam. Siti Maryam ini perempuan yang solehah, perempuan yang taat ibadah, perempuan yang selalu menjaga kehormatannya. Saking solehahnya Siti Maryam, taat ibadahnya Siti Maryam, setiap kali Siti Maryam selesai ibadah maka didapati banyak makanan di tempat ibadahnya. Ayahnya sampai nanya, Maryam, anna laki hada. Maryam, kok banyak makanan dari mana? Jadi Siti Maryam, Pak, kalau selesai habis sholat makanannya banyak. Ada jeruk, ada anggur, ada kelengkeng, ada semangka, ada donat, ada bolu, ada risol. Saya nggak tahu yang dibungkus pakai pisang itu apa. Cuma dari sekian banyaknya belum ada satupun yang saya cicipi ini. Itu Siti Maryam. Kalau selesai ibadah didapati banyak makanan, ayahnya sampai nanya keheranan, anna laki hada. Maryam, dari mana semua makanan ini? Jawaban Siti Maryam enteng. Qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam ibunda Nabi Isa itu kalau mau makan nggak repot, beda sama Maryam Adiguna. Ada Ibu Maryam di sini. Ibunda Siti Maryam itu ibarat sekarang kalau mau makan Pak, misalnya nih, itu orang Balikpapan, ya Allah coto Makassar, belum turun coto Makassar. Ya Allah sop kondro, belum turun sop kondronya. Coba Maryam Adiguna sampai dijadiin wiridan, ya Allah nasi padang, ya Allah nasi padang, ya Allah nasi padang, kok tidak datang-datang. Gak datang-datang nasi padangnya. Kenapa? Kelasnya beda sama Siti Maryam. Maka karena Siti Maryam perempuan yang suci, Allah beritakan kabar gembira, Maryam, engkau akan punya anak. Siti Maryam dikasih kabar gembira begitu juga heran. Allah, bagaimana saya bakal punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya nggak pernah disentuh laki-laki, saya nggak punya suami. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Tapi Allah berkehendak lahir Nabi Isa. Siti Maryam punya anak walaupun gak punya suami. Sayang sekarang juga banyak perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Sekarang banyak juga tuh. Iya, banyak ustaz yang mau kalah sama Siti Maryam. Kalau orang Jakarta bilang, Bu, minum es cendol pakai kelapa, perut bercendol gak ada bapak. Oh bahaya itu ya. Kalau tadi Pak RT punya pantun. Jadi saya salah setiap pengajian kalau nggak lurah, RT, camat mesti mantun terus. Saya mikir nih gara-gara punya wali kota senangannya mantun ini kayaknya. Kayaknya Pak Wali Kota kalau bapak mantun terus dia turun ke bawah pada pantun terus. Kemarin saya ngisi di Margomulyo itu mulai dari lurahnya, LPM-nya, dokter puskesmasnya mantun semua Pak. Saya bilang saya nggak usah pakai mantun, nggak usah buat ceramah. Tapi ini mantun tidak apa-apa. Itu Siti Maryam. Maka akhirnya banyak orang yang heran, orang yang bingung.
Kok bisa ada perempuan gak punya laki tapi kemudian punya anak, sehingga tuduhan datang bermacam-macam. Ini mesti Maryam berzina dengan laki-laki yang lainnya. Allah jawab, kalau kau heran dengan Maryam bisa punya anak, cuma ada Maryam saja gak ada suaminya, kenapa gak lebih heran dengan Nabi Adam? Kenapa gak lebih heran dengan Ibunda Hawa? Nabi Adam gak punya bapak, Nabi Adam gak punya ibu, tapi Allah mau, Allah berkehendak jadilah Nabi Adam alaihi salam. Maka kata Allah dalam Quran, innama kana Isa indallah kamathali Adam. Sungguh perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti kejadiannya Nabi Adam alaihi salam. Maka kalau sudah berhadapan dengan hal yang mustahil menurut akal kita, yuk sama-sama kembali kepada surah Yasin bagian akhir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak, Allah kalau sudah berkeinginan, Allah kalau sudah berkemauan, Allah tinggal katakan kun jadi, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra dan Mi'raj sebenarnya diceritakan hampir setiap menjelang waktu sholat. Apa Ustaz, kapan ceritanya? Itu kan kalau sebelum adzan suka disetel sholawat. Sholawat apa namanya, Bu? Assalatu wassalamu alaik. Sholawat akhir. Itu kan salah satunya cerita Isra Mi'raj. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Bagaimana Nabi sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi naik ke Sidratil Muntaha, wa ilal muntaha rufi'at kariman wa sami'tan nidaa 'alaika assalam. Wa ilal muntaha, dan ke Sidratil Muntaha rufi'ta, engkau diangkat oleh Allah kariman dengan penuh kemuliaan. Wasami'tan nida, kemudian kau mendengar adanya panggilan alaikas salam, alaikas salam, alaikas salam. Siapa yang mengucap itu tadi? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncak dan inti perjalanan Isra Mi'raj adalah tema kita di belakang tentang kewajiban melakukan sholat yang jumlahnya 5 waktu. Ustaz, awalnya kan disuruh 50 waktu. Betul, Nabi kita orang yang kalau disuruh gak pernah protes. Muhammad, saya perintahkan engkau dengan umatmu sholat 1 hari 1 malam 50 waktu. Siap ya Allah, as-sam'u wa ta'ah. Saya akan sampaikan, saya akan kerjakan. Begitu turun di langit ke-7, ketemu sama Nabi Musa. Dipanggil sama Nabi Musa, Muhammad, ta'al, sini. Ayah nawan. Itu Muhammad dari Garut, Pak. Ada apa Musa? Ada apa duhai Nabi Allah Musa? Saya mau tanya, kamu dapat apa perjalanan Isra ini? Sholat. Berapa banyak? 50. Apa jawab Nabi Musa? Inna ummataka la tutiqu. Sungguh umatmu gak akan sanggup sholat 50 waktu. Umat saya saja, kata Nabi Musa, orangnya besar-besar, fisiknya kuat-kuat, kalau suruh sholat 5 waktu gak akan sanggup sholat 50 waktu. Apalagi umatmu yang potongannya kayak jamaah Masjid Baitul Ijabah.
Ya kecil-kecil begini, ya orang kita yang di Asia ini udah kebagian sisanya Pak. Iya, Nabi Adam itu kan sejarah riwayatnya dari surga diturunkan di India. Dalam riwayat lain di Pakistan. Ya mau India sama Pakistan ini kan tetanggaan saja. Ibunda Hajar diturunkan di Jeddah. Maka nama daerahnya jadi Jeddah, diambil dari kata Jaddatun. Jaddatun itu maknanya nenek. Nenek bahasa Arabnya Jaddatun. Maka jadilah nama daerah Jeddah. Pantes orang India gede-gede, hidungnya mancung-mancung. Kenapa? Lebih dekat ke Nabi Adam alaihi salam. Pantes perempuan Arab Saudi cantik-cantik, kulit putih, tinggi-tinggi, hidung mancung-mancung. Kenapa? Dekat dengan ibunda Hawa. Nah yang repot yang udah nyampe adik bunda sini nih Pak. Yang model potongan kayak kita ini semuanya. Orangnya mungil-mungil, hidungnya minimalis. Saya nggak bilang pesek, nggak, minimalis. Hidungnya minimalis. Maka kata Nabi Musa, gak sanggup Muhammad, gak sanggup umatmu sholat 50 waktu. Dan terus saya harus bagaimana? Balik lagi ke Allah. Ngapain? Minta keringanan. Balik baginda Nabi. Singkat cerita, mundar-mandir, yang 50 waktu tinggal sisa 5 waktu. 5 waktu aja begitu mau turun, kata Nabi Musa, berapa sholatnya sekarang? Aman. Aman berapa amannya? 5. Apa jawab Nabi Musa? Masih banyak itu. Gak sanggup umatmu. Ternyata yang paham itu Nabi Musa. Nyatanya memang benar Pak. Jangankan kok 50 waktu, yang 5 waktu saja kita keteteran. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran kita ya. Jangankan yang 50 waktu, setahun sekali diajak taraweh 20 rakaat. Bu, nyaut kenapa? Mata melotot dipanggil diem aja. Itu kalau di kampung saya namanya ikan asin yang begitu. Bu, ada 2 masjid. Yang satu masjid terawihnya 20, yang satu lagi terawihnya 8. Pilih mana? 8. Ayo sekarang lagi 2 masjid Bu, terawihnya sama-sama 8, cuma beda imam. Yang satu masjid imamnya hafal Quran, yang satu gak hafal Quran. Ibu pilih imam yang mana? Yang gak hafal Pak pilihnya. Karena kalau pilih yang hafal sholat 8 ngalahin rasa 20. Rakaat pertama dulu di Jakarta, saya lahir besar di Jakarta. Ada masjid yang kayak gini kan, masjid di kampung. Rapat pengurus. Ustaz, kita mau rapat apa? Untuk Ramadan berikutnya kita mau ngetes taraweh setiap malam pakainya 1 juz. Oh ya monggo silakan, saya bilang. Akhirnya rapat. Setelah rapat, maka pengurus masjid memutuskan bahwa Ramadan tahun berikutnya taraweh dikerjakan 20 rakaat dengan bacaan setiap malam 1 juz. Masuklah Ramadan. Hari pertama taraweh bludak. Yo nggak di mana-mana Pak. Kalau hari pertama mah mesti rame masjid itu. Sendal aja susah sampai dicarinya. Ntar kalau udah malam 15, itu sendal nggak usah dicari, datang sendiri. Karena yang sebagian terawih udah pindah. Ada yang terawih ke BSB, ada yang terawih ke BC, macam-macam lah terawih ke pindah ke sana. Yang ibu-ibu terawihnya bareng terigu, bareng mixer, ya nyiapin nastar, kue segala macam tuh kalau yang ibu-ibunya. Akhirnya terawih malam pertama ngebludak, cuma jamaah nggak tahu kalau malam itu terawihnya 1. Perdana saya suruh jadi imam.
20 rakaat selesai, sisa separuh. Yang lain udah pada bubar. Separuh aja itu udah sepuh-sepuh, usianya minimal 25 kali 2 lah. Begitu malam kedua tinggal 30%. Malam ketiga tambah kurang. Akhirnya pengurus rapat lagi. Mengingat, menimbang, serta memperhatikan bahwa terjadi kemerosotan yang drastis terhadap jamaah masjid kita, maka tarawih kita kembalikan kepada mode semula, cukup dari al-hakumut takasur sampai anas. Tok tok tok, tarawih rame lagi jamaahnya. Di Baitul Ijabah gak usah aneh-aneh, gak usah pakai 1 juz. Kenapa? Gak ada potongannya ini. Gak ada potongannya Pak, susah. Coba, zaman Nabi Bu, zaman Nabi, sholat subuh zaman Nabi ini belum ada lampu. Itu riwayat sholat subuh hampir rata-rata. Kata sahabat, dulu kami kalau sholat subuh itu gak tahu siapa sebelah kanan, gak tahu siapa sebelah kiri. Kenapa? Lampu gak ada, masjidnya gelap, kondisi luar juga masih gelap. Tapi nanti begitu Assalamualaikum warahmatullahi Abu Bakar, Assalamualaikum warahmatullahi Umar. Kenapa? Karena sudah mulai terang. Kok sudah mulai terang? Sholat subuhnya lama. Nabi kalau imamin subuh itu antara 80 sampai 100 ayat. Kalau kita sholat subuh mulainya gelap, selesainya gelap pasti. Sekalinya terang ya subuhnya masih kesiangan itu Pak ya, masih kesiangan. Tapi maksud saya jangan kebangetan juga. Sholat duhur inna atoina kulhu, sholat asar inna atoina kulhu, sholat maghrib kulhu inna atoina, sholat isya inna atoina kulhu. Dosa sholat subuhnya yo inna atoina kulhu lagi. Kayaknya malaikat Jibril ketinggalan surah yang lain itu. Kayaknya malaikat Jibril nggak pernah turunkan surah yang lainnya. Minimal subuh agak panjangan. Ya kalau diajak panjang-panjang juga orang sekarang susah Pak diajak panjang. Minimal subuh itu jangan inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Kasihan yang baru bangun. Nyampe masjid udah assalamualaikum. udah ada ke komatnya cepet ya. Kalau subuh kasih jeda agak panjangan, ntar bacaannya juga agak panjang lah sedikit. Barangkali ada jamaah kita yang bangunnya agak kesiangan, biar dapat kesempatan sholat subuh berjamaah. Akhirnya 5 waktu itu yang diterima oleh baginda Nabi tetap diprotes oleh Nabi Allah Musa. Apa jawab Nabi? Ini istahyaitu ya Musa, saya malu Musa kalau harus naik lagi kepada Allah. Udah 50 sekarang tinggal 5, masa suruh minta pengurangan lagi, dispensasi lagi? Enggak, udah 5 ini cukup. Akan saya jalankan, akan saya beritakan kepada umat saya. Dan Allah berpesan kepada saya, hai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang sholat 5 waktu, yakin bahwa sholat itu perintah Allah dan kewajiban dirinya, sholatnya dikerjakan dengan ilmu yang baik dan benar, maka dia sama mendapatkan ganjaran, fadilah, keutamaan sama seperti sholat 50 waktu. Biar tinggal 5, fadilahnya tetap ada Pak. Yang penting tadi, 1, yakin sholat itu perintah Allah. Yang kedua, sholat itu kewajiban kita, bukan Allah yang butuh sholat kita. Kata Allah, sorry ya, saya nggak butuh sholatmu. Jangankan orang satu geraha indah nggak sholat, orang satu dunia nggak sholat, Allah nggak pensiun jadi Tuhan. Biar orang satu dunia nggak ada yang bayar zakat, Allah tetap kaya. Yang butuh sholat kita, yang butuh zakat kita, yang butuh puasa kita. Allah nggak pernah butuh kepada ibadah yang kita kerjakan.
Wong surga ya punyanya Allah, neraka juga punyanya Allah. Maka kita yang butuh sholat, bahwa sholat itu adalah hak kita kepada Allah. Yang ketiga, sholatnya pakai ilmu, Bu. Jangan cuma jengkar jengking bludak, jengkar jengking bludak. Tahu ilmunya, syaratnya, rukunnya, mana rukun qauliyahnya, mana rukun fi'liyahnya. Bagaimana seandainya orang ketika sholat kok baca takbirnya Allahu Akbar, sah apa enggak takbirnya? Itu ada ilmunya. Orang sholat takbirnya itu enggak boleh alifnya dipanjangkan atau bak sebelum roknya dipanjangkan. Ada orang takbir Allahu Akbar, mundur, jangan jadi imam yang model begitu. Kenapa? Kesian makmumnya. Allahu Akbar. Ada yang dipisah. Allah Akbar. Nah itu juga nggak sah. Atau ada yang saking fasihnya. Oh. Ada orang sholat begitu. Gak jadi Pak. Oh. Sebagian orang anggap wah saking khusyuknya orang itu. Enggak, dia kena penyakit was-was. Iya, kena penyakit was-was dia itu. Itu orang begitu kalau nggak jadi kagetin Allahu Akbar gitu ya. Biar cepat takbirnya. Ada saking fasanya Pak. Allahu Akbar. Saking fasanya Allahu Akbar ketambahan huruf waw sama aja Allahu Akbar. Ya enggak sah. Takbirnya harus jelas Allahu Akbar. Panjangnya boleh 7 harokat, maksimal 14 harokat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan panjang banget. Baru takbirnya udah harus pakai ilmu. Salat menghadap ke arah saya tanya Bapak Ibu, yang menghadap ke arah kiblat dadanya apa wajahnya? Ya? Wajahnya apa dadanya, Bu? Bu, dada apa wajah? Bu? Wajah apa dada? Kalau ibu bilang wajah, kan belum selesai sholat udah batal. Begitu tahiyat, innaka hamidum majid, assalamu. Lo udah batal tuh, belum nyampe kok udah batal duluan. Maka orang sholat yang menghadap ke arah kiblat adalah dadanya, sodernya, bukan wajahnya. Dan menghadap ke arah kiblat itu nggak mesti harus ainul Ka'bah. Tahu ainul Ka'bah? Lempeng lurus sama Ka'bah. Yang disyaratkan ainul Ka'bah itu orang yang sholat persis di depan Ka'bah harus ainul Ka'bah. Lah kita jaraknya jauh, Pak. Ini berdasarkan pengamatan saya bahwa kita sudah lempeng dengan Hajar Aswad. Misalnya ya, tahunya dari mana udah lempeng sama Hajar Aswad. Maka orang sholat yang jauh dalam fikih itu cuma perintahnya menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya namanya Ka'bah. Lah Ka'bah gedenya cuma sebegitu. Kita yang jaraknya jauh, oke lah. Sekarang misalnya sudah ada perkembangan teknologi, andai ditarik garis lurus, ya boleh jadi itu sudah menghadap ke arah kiblat. Apakah sudah pasti ainul kiblat? Belum tentu. Tapi menghadapnya ke arah barat orang sholat. Yang jelas gak ada orang sholat ngadep ke arah timur, apalagi ke selatan, apalagi ke utara, tambah gak ada. Bukankah itu semua ilmu yang terdapat dalam sholat harus kita pahami dan harus kita tahu? Jangan kayak 4 orang pemuda
mau sholat jamaah tapi nggak tahu caranya sholat jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata tuh, ayo jamaah. Kata temannya yang satu, emang sampai tahu cara sholat jamaah? Gampang. Jamaah itu terdiri dari imam dan juga makmum. Tugasnya makmum tinggal ngikutin imam. Oh begitu? Iya. Ayo sekarang kita bikin soft. Namanya orang bungul, Pak. Bikin soft bukan ke samping malah jejer ke belakang. Di Baitul Ijabah softnya ke samping atau ke belakang? Ke samping dulu ya. Ntar kalau udah penuh baru ke belakang. Ini 4 orang softnya jejer kayak orang mau pas kiblat. 1, 2, 3, 4. Kata makmumnya, "Mak, ini benar softnya begini?" "Benar. Kemarin saya sholat di Baitul Ijabah ke samping, sini yang benar, ijabah yang salah." "Ijabah yang salah, Pak." "Hati-hati, jangan gampang nyalahi. Ya, ijabah yang salah, sini yang benar. Sudahlah, ikutin saja apa kata imam. Mulai sholat, Pak. Allahu Akbar, ikut di belakang. Allahu Akbar. Diri masih aman, ruku aman, iktidal aman. Begitu sujud, mulai kelihatan sholat berantakan. Kenapa sholatnya berantakan? Persis di bawah kakinya imam ada semut api yang siap gigit kakinya imam. Begitu imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ceduk digigit. Spontan karena sakit, kaget. Karena kaget kakinya gerak nendang kepala makmum di belakang. Jeber, wah makmum di belakang ditendang itu sama imamnya. Makmum yang di belakang mikir, "Hai imam, apa maumu dan apa maksudmu?" Sebodoh-bodohnya saya sholat gak pakai tendang-tendangan. Tapi akhirnya makmum ini sudahlah, apa yang dikerjakan oleh imam, makmum ngikutin. Akhirnya makmum pertama tendang makmum nomor 2. Makmum nomor 2 ya pikirannya cuma begitu, paling ini perintah imam. Akhirnya makmum nomor 2 tendang kepala makmum nomor 3. Tadi ada berapa orang? Ada 4, yang 1 imam, yang 3. Berarti yang apes makmum nomor berapa, Pak? Nomor 3, nomor 2. Makmum nomor 3 yang apes. Kata makmum nomor 3, di sholat model begini enak di depan, rugi di belakang katanya. Akhirnya yang belakang gak mau kalah, mikir dia gimana caranya untung-untung semua, rugi-rugi semua. Aha, kata yang nomor 3 nih, dapat ide dia, Pak. Putar balik, posisinya bokong ketemu bokong. Makmum nomor 3 tendang bokong makmum nomor 2. Nah yang makmum nomor 2 gak mau kalah, putar balik juga dia, tendang bokong makmum nomor 1. Makmum nomor 1 mikir semua berasal dari imam kekacauan ini, maka harus dikembalikan kepada imam. Akhirnya makmum nomor 1 tendang, imamnya mencela, kemudian bilang, "Siapa tadi yang nendang saya?" Batal semua sholat 4 orang itu tadi. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu yang baik dan benar. Imam salah, negurnya gimana caranya? Ada aturannya. Nggak imam salah main tegur, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Makmumnya nggak boleh bilang lupa ya Pak, nggak boleh gitu Pak, batal sholatnya. Jadi tegurnya cara yang baik gimana? Kalau hafal lanjutkan. Kalau ternyata nggak ada yang hafal, diam aja makmumnya. Terus apa yang harus dilakukan imam? Ya sudah, kalau memang nggak ada solusi dan pilihan, banting setir. Biasanya kalau udah banting setir nggak jauh-jauh, paling ya qul huwallah. Habisnya mau kuliah ayyuhal kafirun agak takut juga Pak. Takut mundar mandir nggak nyampe-nyampe. Ntar lah abud lagi, lah abud lagi, lah antum lagi, lah antum lagi, lah abud lagi, lah antum, lah abud, lah antum. Malah bingung tambah dia ya. Ibu kalau nggak pandi hafal kafirun nggak usah coba-coba dibaca, usahin orang. La
ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا. Orang sholat nah biar gak begitu anaknya kudu ngaji. Di mana titipin? Oh ada dekat TPA situ, ustadznya ada di sini, gurunya ada di sana. Tadi tuh anak kecil yang baca Pak, bapaknya belum tentu bisa. Mau ya Allah, anak kita mana tadi tuh? Masya Allah, pintar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dari kecil segitu diajarin ngaji. Kalau salah benerinnya gampang. Kenapa? Ilatnya masih empuk. Apa ilat itu? Lisannya masih empuk. Daya tangkapnya masih bagus, hafalannya masih kuat. Kalau segini anak-anak kita nih suruh baca dia salah, gak benerinnya gampang Pak. Nah dengerin ya, Ustaz mau baca. Siap Ustaz. Innahu kana tawwaba. Ayo baca. Innahu kana tawwaba. Cepat. Tapi maaf kalau yang ngaji udah 25 kali 2, apalagi 35 kali 2, gigi udah copotan, pendengaran udah mulai kabur, penglihatan sudah mulai rabun, daya tangkap sudah mulai menurun. Ustadznya ngajarin kai, nek dengerin ya, Ustadz mau baca sih ya Ustadz. Innahu kana tawwaba. Ayo nih dibaca Pak. Innahu kana tembaga. Suruh kana tawwaba. Tawa tembaga. Faktor apa itu Pak? Faktor umur. Daya tangkap telinganya sudah mulai kurang. Saya ini juga pernah ngajar anak-anak kecil begini, enak benerinnya Pak. Cepat ngajarinnya. Tapi pernah juga ngajarin yang udah umur 50 tahun tapi sadar dia bahwa bacaannya gak bagus. Ustaz, saya mau ngaji lah. Ngaji apa Pak? Minimal Fatihah biar sholat saya benar sedikit. Wow, dia waktu awal datang baca Fatihahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Fatihahnya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Udah kayak orang dalam, tinggal tambahin trek gitu doang. Datang sehari, datang 2 hari, alhamdulillah sebulan lumayan Pak. Yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim, sekarang habisnya udah hilang, habisnya udah ketinggalan. Udah Bismillahirrahmanirrahim, lumayan. Walaupun nggak berlagu udah bagus daripada yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sadar, dia paham bahwa inti sholat bacaannya adalah Al-Fatihah. Saya nggak mau Ustaz, umur masih ada, nyawa masih ada, badan masih sehat, tapi kok bacaan nggak ada peningkatan, nggak ada pertambahan, padahal usia saya semakin sepuh. Maka Bapak Ibu yang sepuh-sepuh gak usah malu. Kalau Fatihahnya jelek, tetap ngaji, tetap belajar, karena gak ada kata selesai untuk belajar kecuali kita sudah ditanam di dalam tanah, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak usah lama-lama. Ini aja udah kelamaan. Udah kelamaan. Intinya sholat jaga yang 5 waktu. Syukur-syukur berjamaah. Di masjidnya udah cakep, masjidnya udah bagus, pelafonnya
punya warna biru, maka bangun masjid itu susah. Tapi sesusah-susahnya bangun masjid, insya Allah beres juga. Pertanyaan berikutnya, setelah masjid itu berdiri, mau diapain? Kadang-kadang itu, kalau kerja bakti rame, giliran subuh yang datang tukang pegang kunci pintu. Kalau ada beduk, ya tukang pukul beduk. Sama yang ada kai-kai. As-salatu khairun minan naum. Itu yang di rumah mantap kai tambah gula siapa ya. Yang muda-muda yang ada kalau suruh as-salatu khairun minan naum. Jadi yang luar semangat, yang muda nggak tahu pada kemana. Jadi sholat itu sistemnya borongan. Ada masjid borongan Pak. Imam dia, yang adzan dia, yang khomat dia, yang buka masjid dia, yang nutup masjid dia juga orangnya. Saya saranin Pak, kalau subuh jamaahnya mau rame, adzannya jangan pas waktu subuh. Kapan Ustaz? Jam 8 pagi Bapak adzan. As-salatu khairun minan naum. Dijamin pada datang orang ke masjid mau protes sama muadzinnya. Hei muadzin, gila kamu ya? Kok jam 8 malah adzan? Muadzin saya ajarin jawabannya. Yang gila saya apa sampean? Giliran jam 5 dipanggil gak ada yang datang, jam 8 malah pada datang. Yang gila yang mana itu jadi siapa ya? Yang ada apa yang pada datang jam 8 ya? Ya Allah, tapi ya itulah memang beratnya ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat kita. Baik salatnya, baik amalannya. Rusak salatnya, maka rusak semua amalannya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.